warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STAIN Madene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, TP1 semester 6. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya atas nama Nusadi, Saya atas nama Nurmadila, dan saya atas nama Fakri Jasman. Tujuan kami dalam pembuatan video ini memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Masailul Fiqhiyah mengenai Syekh Wahbah As-Suhaili yang merupakan salah satu tokoh ulama fikih kontemporer, baik biografi beliau, karya-karya beliau maupun ulasan pemikiran beliau. Dan untuk itu, selamat menyaksikan. Biografi Syekh Wahbah As-Suhaili. Nama lengkap dari Syekh Wahbah As-Suhaili ialah Wahbah Mustafa As-Suhaili atau lebih dikenal dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau lahir di desa Dir Atiyah atau daerah Kalbun, Damaskus, Suriah, tepat pada tanggal 6 Maret tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 saat usianya menginjak 83 tahun. Nama ayah dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ialah Syekh Mustafa Az-Zuhaili. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan kesalehannya dan ketakwaannya, serta beliau adalah penghafal Al-Quran dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau adalah seorang petani dan pedagang. Sedangkan nama ibunda Syekh Wahbah Az-Zuhaili ialah Fatimah binti Mustafa Sa'ah. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat warok dan sangat berpegang teguh pada syariah Islamiyah. Kemudian di bawah kependidikan ayahnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar agama Islam. Adapun riwayat hidup Syekh Wahbah Az-Zuhaili yaitu yang pertama, beliau bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Damaskus pada tahun 1946. Kemudian untuk tingkat menengah, beliau mengambil jurusan syariah selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952. Dan untuk jenjang perkuliahan, beliau menempuh 3 fakultas sekaligus secara bersamaan, yaitu yang pertama Fakultas Syariah di Universitas Azhar dan yang kedua Fakultas Bahasa Arab di Universitas Azhar dan fakultas ketiga yaitu Fakultas Syariah di Universitas Ain Syam. Dan untuk tingkat pascasarjana, beliau menempuh pendidikan di Kairo selama 2 tahun. Dan untuk program doktor, beliau menempuh pendidikan pada tahun 1963 dan mendapat peringkat cum laude. Dan bahkan beliau juga mengikuti pertukaran mahasiswa Universitas Barat sehingga mendapat gelar profesor pada tahun 1900. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili begitu produktif dalam menulis, mulai dari artikel, makalah, sampai dengan kitab-kitab yang temannya sampai kecil. Dr. Badi As-Sayyid Al-Nahmi dalam biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili ditulis dalam bukunya yang berjudul Wahbah Az-Zuhaili Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir, mengatakan bahwa ada 199 karya tulis dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili di luar dari jurnal-jurnal ini. Demikian begitu produktifnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam hal menulis. Dr. Badi sendiri mengumpamakannya sebagai Imam Asyuyuti kedua. Sebagaimana kita tahu bahwa Imam Asyuyuti merupakan ulama
ahli dalam menulis. Bahkan beliau menulis sampai 307 buku. Dan ini karya-karya beliau yang akan saya sebutkan, yakni Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Selanjutnya At-Tafsir Al-Munir. Selanjutnya Al-Fiqh Al-Islami fi Usul Al-Jadid. Selanjutnya Nazariyat Al-Darurah Al-Syariah. Selanjutnya Al-Fiqh Al-Islam, Usul Fiqh Al-Islam sekali. Selanjutnya ada Al-Qara'iyah Siyasah Syariah. Kemudian ada Al-Alaqah Al-Tu'aliyah fi Al-Islam. Selanjutnya ada Juhud Takmin fi Al-Islam. Dan selanjutnya atau yang terakhir yang akan saya sebutkan ada Fiqh Al-Islam, Fiqh Al-Hanbali Al-Muyassar. Dan itulah beberapa karya dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari yang saya sampaikan tadi, mayoritas dari karya-karya beliau menyangkut tentang fikih dan usul fikih. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili cuma berfokus pada fikih dan ilmu dan usul fikih saja. Akan tetapi beliau juga fokus kepada bidang-bidang ilmu yang lain, seperti dalam bidang ilmu tafsir. Beliau juga aktif menulis dalam ilmu tafsir ini. Karya beliau dalam bidang ilmu tafsir ada Tafsir Al-Munir yang banyak digunakan oleh para penuntut ilmu baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Beliau juga sebenarnya aktif menulis dalam bidang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang-bidang. Sehingga Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini bukan hanya ulama ahli fikih saja, akan tetapi beliau juga adalah ulama ahli tafsir dan ulama pemikir Islam yang diakui oleh dunia ini. Saya akan menjelaskan karya beliau yang membawa atau mengharumkan nama beliau ke tingkat internasional, yakni karya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Inilah kitab Az-Zakat dan kitab Al-Halal wal Haram, bahkan kitab dari Yusuf Al-Qaradawi yang mempopulerkan agamanya pertama kali di dunia, dan kitab Sunnah, kitab Fiqh Al-Sunnah yang mengharumkan nama Syekh As-Sayyid Sabiq. Maka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ini yang telah mengharumkan nama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jauh sebelumnya, bila membahas tentang fikih perbandingan, maka orang-orang akan merujuk kepada kitab Hidayah Al-Mujtahid karya Ibnu Rushd. Dan kemudian setelah munculnya karya dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini, popularitas dari kitab-kitab fikih perbandingan sebelumnya menjadi kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ini mendominasi baik dalam perguruan tinggi, forum-forum ilmiah, fikih, dan pengajian. Kitab karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini menjadi rujukan pertama dari kalangan-kalangan penuntut ilmu, baik dijelaskan secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, ulasan pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh pemikir fikih kontemporer. Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan para ulama mazhab Hanafi.
yang membentuk pemikirannya mengenai mazhab fikih. Az-Zuhaili tidak fanatik dalam bermazhab, dalam artian beliau sangat menghargai adanya perbedaan-perbedaan di antara mazhab lain. Nah, terkait mengenai pembaharuan hukum, menurut Az-Zuhaili kita tidak boleh menjustifikasi adanya Islam yang kuno maupun Islam yang baru, karena menurutnya ketika kita berbicara mengenai Islam dan syariat, yang ada itu hanyalah Islam yang satu, yaitu Islam di masa dahulu, Islam di masa kini, dan Islam di masa yang akan datang. Nah, Islam sangat menerima adanya pembaharuan, selama itu tidak menghilangkan hukum syara atau menggantinya dengan hukum yang baru, dengan alasan untuk menyesuaikan atau menyelaraskannya dengan perkembangan pemikiran manusia. Kemudian, sebagai salah satu tokoh pemikir fikih kontemporer yang mendukung penuh adanya gerakan pembaharuan hukum Islam, Az-Zuhaili menempatkan posisi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai puncak tertinggi atau puncak hierarki sumber penggalian hukum. Selain itu, Az-Zuhaili mengakomodasikan adanya sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab, istislah, maslahah mursalah, sad az-zara'i, mazhab sahabi, dan syar'u man qablana. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengkategorikan sumber hukum menjadi dua, yaitu sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan dan sumber hukum yang debatable atau sumber hukum yang memungkinkan adanya perdebatan. Sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan seperti Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Sedangkan sumber hukum yang debatable atau memungkinkan adanya perdebatan yaitu maslahah mursalah, syar'u man qablana, istihsan, istishab, istislah, mazhab sahabi, dan sad az-zara'i. Selain mengkategorikan sumber hukum menjadi dua, Az-Zuhaili mengkategorikan dalil menjadi dua pula, yaitu dalil nakliyah dan dalil akliyah. Dalil nakliyah merupakan dalil yang bersumber dari wahyu, sedangkan dalil akliyah adalah dalil yang bersumber dari akal atau rasional. Nah, yang termasuk dalam dalil nakliyah adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Sedangkan yang termasuk dalam dalil akliyah yaitu qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, dan sad az-zara'i. Nah, jadi kedua dalil tersebut saling membutuhkan satu sama lain atau dalam artian saling melengkapi satu sama lain. Nah, menurut Az-Zuhaili, kedua dalil tersebut menjadi penentu bahwa ijtihad dapat diterima ataupun tidak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi